Baik Bapak Ibu sahabat semuanya, seperti yang Bapak Ibu lihat di sini, 99% Bapak Ibu akan lulus PPG atau lulus seleksi PPG jika Bapak Ibu mencermati tips berikut ini. Silakan simak sampai selesai agar benar-benar bermanfaat dan berdampak bagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semuanya, jumpa lagi dengan saya Ali Jalan Schoolpedia. Di video ini kita akan sharing kepada Bapak Ibu sekalian seperti yang kami janjikan di sini ya. 99% lulus PPG jika pakai tips ini Bapak Ibu sekalian ya. Kami bisa pastikan jika Bapak Ibu mengikuti karena kami akan sampaikan tips agar berhasil spesial bagi Bapak Ibu sekalian yang telah melihat video ini. Nah, apa saja yang pertama yaitu Bapak Ibu pastikan bisa berpikir positif. Karena apa? Karena dengan berpikir positif ini Bapak Ibu akan mendapatkan sebuah aura-aura atau mindset pikir yang tentu menjadi semakin Bapak Ibu berkembang tentu akan semakin bersemangat misalkan dalam belajar, kemudian dalam menangkap sebuah info-info ya. Nah, sehingga nanti kami yakin jika kita senantiasa menanamkan pikiran positif, kita pasti akan mendapat pencerahan atau menganggap suatu permasalahan atau misalkan soal-soal yang sulit itu pasti akan bisa dikerjakan dengan lebih mudah ya. Ini yang pertama, berpikir positif. Kemudian Bapak Ibu sekalian bisa memastikan bahwa Bapak Ibu selalu pantau atau mengecek info resmi. Cek info resmi ini Bapak Ibu pastikan satu-satunya sumber utama ya, sumber utama berkaitan dengan PPG ini tentu di portal resmi ppg.kemdikbud.go.id ya, seperti ini webnya. Nah, jika Bapak Ibu belum tahu ya pasti sudah tahu. Jadi segala informasi sebenarnya sudah ada di sini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi jangan khawatir untuk mengakses web ini segera mungkin untuk memantau info-info. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian mendapatkan informasi yang kurang jelas sehingga Bapak Ibu semakin bingung ya, semakin tidak terarah. Karena di sini sudah dijelaskan, di sini tahap terakhir, info terakhir Bapak Ibu masih pada instalasi sistem seleksi PPG ya. Jadi masih pada proses instalasi untuk pengumuman kartu seleksi akademik per hari ini tanggal 6 jam 5 sore Bapak Ibu sekalian ya. 5 sore waktu Indonesia Tengah daerah saya ini belum ada info lebih lanjut. Jadi Bapak Ibu jangan panik, jangan bingung karena segala informasi pada akhirnya bersumber dari sini ya. Nah, itu yang harus Bapak dan Ibu ketahui agar ke depan mulai sekarang juga tidak menjadi semakin panik atau bingung mencari sumber-sumber data yang tepat. Misalkan Bapak Ibu ingin mencari aplikasi, di sini sudah ada disediakan ya. Kemudian ingin aplikasi untuk pretest atau seleksi akademik maksud saya ya Bapak Ibu sekalian ya. Dan juga ada kisi-kisi lengkap di sini bisa Bapak Ibu dapatkan juga ya. Ini silahkan diklik, nanti bisa semua mapel ada di sini Bapak Ibu tinggal unduh dan pelajari Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini untuk portal atau sumber utama dan juga pasti ada sumber-sumber dukungan seperti nanti akan kita jelaskan ya Bapak Ibu. Sabar dulu. Yang berikut, ikuti semua tahapan dan peraturan Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti yang kami sajikan di video-video sebelumnya, kami telah memberikan informasi kepada Bapak dan Ibu sekalian ya berkaitan dengan PPG dalam jabatan ini. Kami sudah berikan informasi di sini, bisa Bapak Ibu cek ya. Tahapan-tahapan yang kami selalu usahakan untuk atau spesial Bapak dan Ibu sekalian ya. Misalkan tata tertib ya. Tata tertib ketika Bapak Ibu mengikuti nanti ya, tata tertib ujian. Jadi Bapak Ibu harus perhatikan baik-baik karena ini sangat penting. Kalau Bapak Ibu tidak mematuhi tata tertib nanti yang rugi Bapak Ibu sendiri. Kemudian tahapan-tahapan lain sebagainya. Bapak Ibu misalkan ada sekarang ya cetak kartu seleksi akademik, ini juga masih dalam tahapan. Jadi Bapak Ibu ditunggu ya, nanti akan kami infokan pula jika Bapak Ibu terus memantau di grup atau di channel ini Bapak Ibu sekalian ya. Nah, yang berikut, gabung komunitas dan berbagilah pengalaman Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena dengan bergabung, berbagi, Bapak Ibu nanti secara tidak langsung akan termotivasi untuk belajar, termotivasi untuk berbagi. Karena belajar itu tidak hanya belajar saja ya, tetapi berbagi ini merupakan salah satu bagian dari belajar Bapak Ibu sekalian. Jadi bisa saling sharing ya, berbagi tips atau berbagi informasi yang tentu masih relevan. Dan kami sudah menyediakan grup WA khusus bagi Bapak dan Ibu sekalian yang ingin mendapatkan info-info terkait dengan PPG dari kami Schoolpedia juga, dan tentu dari sahabat-sahabat rekan guru yang telah bergabung di grup ini. Dan pastikan gunakan grup ini hanya untuk kepentingan PPG, tidak men-share
link-link yang tidak jelas seperti contohnya kegiatan-kegiatan pelatihan yang sebagai syarat-syarat seperti itu atau apalah ya. Seperti itu. Jadi pastikan ya Bapak Ibu bisa bergabung untuk memantau ya. Bisa saja nanti informasi yang tidak Bapak Ibu dapatkan di tempat manapun ya, bisa saja Bapak Ibu dapatkan di grup-grup itu, misalkan sharing pengalaman atau tips-tips yang tentu di luar daripada juknis yang ada misalkan ya, yang sifatnya teknis. Yang berikut Bapak Ibu sekalian ya, cek kisi-kisi, pelajari materi-materi dan memahami problem dan project based learning ya, karena soalnya nanti tentu kebanyakan pada studi kasus ya, sudah hot ya, jadi sudah berdasarkan problem project ya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mengecek kisi-kisinya. Untuk mengecek kisi-kisinya, bagi Bapak Ibu yang belum tahu, masuk saja di portal resmi PPG Kemdikbud ini. Bapak Ibu sekalian langsung download saja di kisi-kisi di sini, diklik. Nah, nanti di kisi-kisi ini Bapak Ibu bisa mendapatkan semua kisi-kisi sesuai dengan mapel atau bidang studi PPG Bapak Ibu. Ya, acuannya adalah bidang studi. Nah, pada kisi-kisi ini Bapak Ibu sekalian nanti bisa mendownload sesuai dengan mapel Bapak Ibu sekalian. Ya, di sini misalkan Bapak Ibu di sini ada guru kelas SD misalkan ya, kita klik. Nanti di sini akan tampil untuk kisi-kisinya, Bapak Ibu bisa segera unduh dan download dan pelajari ya. Download di sini di pojok ini ya, yang tanda panah ini. Nah, fokusnya di sini Bapak Ibu sekalian ya, perhatikan baik-baik. Fokusnya Bapak Ibu perhatikan baik-baik ketika belajar nanti, indikator ini usahakan Bapak Ibu cermati baik-baik dan pahami materinya ya. Misalkan Bapak Ibu belum menguasai materi terkait dengan indikator yang ada di sini ya. Nah, misalkan ada indikator di sini menciptakan persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban setiap asasi manusia dan seterusnya. Ini Bapak Ibu ada materi tentang ini ya, silahkan segera dibuka, diperdalam lagi. Karena pada dasarnya Bapak Ibu, kisi-kisi ini atau soal-soal yang dikeluarkan nanti pasti acuannya dari kisi-kisi yang telah dipublikasikan ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi tipsnya pertama itu, dan kemudian baru Bapak Ibu bisa mencari soal-soal yang atau referensi yang tepat, karena soal-soal yang beredar baik di media sosial, baik di YouTube dan lain sebagainya, itu belum jaminan sesuai dengan kisi-kisi. Walaupun judulnya dikatakan sesuai kisi-kisi, itu belum jaminan. Yang bisa menjamin sesuai atau tidak Bapak Ibu harus pastikan di sini, cek baik-baik kisi-kisi atau indikatornya di sini Bapak Ibu sekalian ya. Itu yang berikut Bapak Ibu sekalian, kuasai teknologi dan pengembangan perangkat pembelajaran. Jadi untuk teknologi ini wajib Bapak Ibu pahami. Minimal Bapak Ibu bisa mengklik atau mengarahkan kursor untuk memilih jawaban, karena nanti sudah jelas Bapak Ibu melakukan ujiannya nanti berbasis komputer Bapak Ibu. Yang belum paham bisa segera berlatih-latih ya. Satu hari usahakan menyempatkan waktu 1-2 jam untuk mengakses komputernya, latih-latih menggerakkan mouse, sehingga Bapak Ibu nanti tidak canggung, tidak kaget, tidak bingung ketika melakukan ujian yang sebenarnya ya. Berlatih digerak-gerakkan ya, kemudian mengetik atau kemudian untuk mengetik Bapak Ibu kurang begitu dibutuhkan saat ini. Yang penting Bapak Ibu bisa arahkan mouse, bisa memilih jawaban, mengklik jawaban ya, dan bisa betah di depan laptop atau komputer, karena nanti ujiannya kan agak lama Bapak Ibu sekalian ya, bisa sekitar 2 jam. Jadi Bapak Ibu pastikan mulai dari sekarang kalau yang tidak betah di depan laptop, di depan komputer, mulai dibiasakan agar nanti ujiannya bisa berjalan lancar. Jangan sampai nanti ketika ujian baru duduk di depan laptop sudah pusing. Itu Bapak Ibu sangat perlu sekali, dan itu bisa diubah dengan membiasakan Bapak Ibu sekalian untuk belajar, membiasakan mulai dari sekarang ya, cermati baik-baik untuk latihan-latihan di depan komputer ini ya. Jadi latihan mengklik dan lain sebagainya. Intinya di situ bagi khusus Bapak Ibu yang masih sangat awam, misalkan untuk IT-nya belum menguasai ya. Bagi Bapak Ibu yang sudah bisa ya, jangan panik ya kuncinya, karena kebanyakan kemarin pengalaman dari teman-teman ya, ketika menghadapi ujian itu panik grogi karena persiapannya kurang. Jadi Bapak Ibu semuanya itu akan hilang paniknya jika Bapak Ibu sudah mempersiapkan dengan baik, mempersiapkan dengan maksimal ya. Nah, yang berikut jangan lupa juga ikuti Schoolpedia ini dengan cara like ya Bapak Ibu. Silahkan yang belum di like dulu, kemudian boleh di share juga video ini agar terus memberikan berdampak kepada Bapak Ibu yang lain. Dan jangan lupa di subscribe dan pencet tombol notifikasinya agar selalu mendapatkan update terbaru dari Schoolpedia ini tentunya. Dan terakhir, berdoa, dan kami juga mendoakan agar Bapak Ibu semuanya bisa sukses lulus seleksi akademik dan menjadi calon mahasiswa PPG, setelah itu menjadi mahasiswa dan
lulus PPG, mendapatkan sertifikat pendidik. Amin. Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Apabila Bapak Ibu ada tips lain atau tips yang mungkin Bapak Ibu rekomendasikan, bisa tinggalkan di komentar juga. Sampai jumpa Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.